wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat dimanapun kalian berada. Amin. Perkenalkan, aku Zara. Ini adalah konten channel YouTube aku, dimana konten ini berisi banyak sekali cerita, baik itu cerita rakyat, urban legend, ataupun cerita-cerita horor, pengalaman-pengalaman mistis, dan juga kejadian-kejadian di dalam hidup yang pantas untuk kita ceritakan. Jadi pada hari ini aku bakal bahas sebuah kisah ataupun sebuah cerita horor yang dialami oleh seorang anak maba yang baru masuk kuliah, beda provinsi dari orang tuanya, jauh dari orang tuanya. Tapi ceritanya cukup membuat tanpa berlama-lama lagi langsung masuk ke ceritanya. Check it out. Cerita ini dikirimkan oleh Sari, ini nama samaran, dimana Sari ini berasal dari satu provinsi lain. Namun ia diterima ataupun lulus kuliah di universitas yang ada di kota Palembang. Jadi Sari ini beda provinsi nih dari orang tuanya. Kemudian Sari pun memutuskan untuk mencari kos-kosan di dekat kampus karena Sari ini belum mendapatkan kendaraan dari orang tuanya. Jadi Sari ini harus bolak-balik kampus itu dengan jalan kaki. Jadi Sari pun memutuskan untuk mencari kosannya yaitu di dekat-dekat kampus. Setelah seminggu ia mencari, akhirnya ia mendapati kos-kosan yang lumayan dekat ke arah kampus dan juga harganya ini lumayan murah. Sari pun memutuskan untuk menghubungi Pak Hajinya yang punya kos-kosan ini dan melihat-lihat kamar yang kosong. Jadi kosan Pak Haji ini tipenya itu bentuknya itu dua tingkat. Yang tingkat bawah ini ada 5 kamar dan di atas ada juga 5 kamar. Jadi totalnya ada 10 kamar. Di kamar bawah jadi 5 kamar itu full, sudah diisi orang semua, dan di kamar atas itu tinggal nomor 9 dan nomor 10 yang kosong. Akhirnya Sari pun memutuskan untuk ngecek dulu nih kamar nomor 9 dan kamar nomor 10. Dan akhirnya Sari pun memutuskan untuk mengambil kamar yang nomor 10. Entah apalah pertimbangan aku Zara waktu itu, yang penting aku struknya nih sama bangunan nomor 10. Akhirnya Sari pun mengabarkan ke orang tuanya kalau dia sudah mendapatkan kos-kosan yang lumayan murah dan juga dekat ke arah kampus. Orang tuanya pun menyetujui dan rencananya besok baru mengirimkan uang untuk masuk kos itu. Jadi Sari ini langsung mengambil 6 bulan, jadi setengah tahun karena harganya itu lumayan murah. Pada pagi harinya setelah uang dikirim, Sari pun langsung menuju ke arah kosan Pak Aji dan mulai membayar uang sewa untuk kos-kosan itu. Setelah paginya, ia pun langsung mengepek-ngepek barang dan mulai pindahan ke kosan baru. Di kosan baru itu merupakan kamar ukuran 4 kali 4 meter. Jadi bangunan segi gitu kan. Di dalamnya itu sudah ada kasur, lemari pakaian, dan juga dapur kecil serta WC. Jadi WC-nya ini di dalam kamar. Di depan WC itu terdapat lemari. Jadi lemari ini kayak digunakan untuk menaruh makanan ataupun menaruh piring-piring. Di depan pintu WC ini ada lemari, sedangkan di dekat tempat tidur ada juga lemari baju. Seharian itu si Sari ini beberes kos-kosan karena kos-kosannya kayaknya nih sudah lama tidak ditempatin. Membersih-bersihkan kosan sampai sore hari. Jadi lumayan lama nih si Sari beres-beres kosan. Sampai di sore hari, si Sari pun memutuskan untuk mandi terlebih dahulu karena sudah gerah seharian beres-beres kosan. Dan ia pun mengambil handuknya dan meletakkan handuk itu di WC. Jadi di depan pintu WC itu kan ada lemari tuh. Diletakkan Sari tuh handuk di atas lemari itu dan ia pun langsung mandi. Tunggu ya, aus. Setelah selesai mandi, si Sari pun keluar pintu kamar mandi dan mengambil handuknya. Tapi ia lumayan kaget karena handuk yang diletakkan di atas lemari kok tiba-tiba nggak ada ya. Si Sari pun langsung berpikiran, mungkin aku tadi lupa kali ya. Sari pun berjalan ke arah kasur dan ia mendapati handuknya terletak di atas kasur. Hah, kok handuknya di atas kasur? Tapi si Sari pun bilang, oh mungkin aku lupa kali ya, tadi lupa bawa anduk. Akhirnya sehari setelah selesai mandi, ia pun memutuskan untuk keluar kosan untuk mencari makan.
Ketika ia sedang berjalan lorong mau menuju ke bawah, ia pun berpapasan dengan anak kamar nomor 7 sama 8. Jadi nomor 7 ini ada cewek, nomor 8 ini juga cewek. Nomor 6 itu nggak tahu sih cewek apa cowok, soalnya pintu kamarnya itu tertutup. Si Sari pun nyapa, "Kak," gitu kan. Terus kakak-kakaknya itu jawab, "Iya, Dek," gitu. Sari pun sambil berlalu dan turun ke bawah serta langsung pergi mencari makan. Lumayan lama nih si Sari pergi mencari makan, sampai di sekitar jam 8 si Sari ini baru pulang nih ke kosan. Ketika ia pulang ke kosan, ia berpapasan lagi dengan anak kamar nomor 7 sama 8 tadi. Terus mereka pun kenalan. Sari pun berbasa-basi untuk menanyai nama mereka. Akhirnya Sari pun mengetahui bahwa kamar nomor 7 bernama Ira dan kamar nomor 8 ini bernama Bella. Mereka merupakan mahasiswa di kampus yang sama-sama si Sari, dan juga merupakan kakak tingkat Sari. Jadi si Ira dan si Bella ini sudah lama nih ngekos di kosan Pak Aji itu. Setelah berbasa-basi, si Sari pun memutuskan untuk masuk lagi ke dalam kamar dan melanjutkan istirahatnya karena seharian tadi sudah capek, dan juga besok pagi ia mau ospek gitu kan. Sari pun tertidur sampai besok pagi. Alhamdulillahnya malam itu tidak terjadi apa-apa di kosan itu. Di hari itu si Sari ini sibuk ospek dari pagi sampai sore, dan sore harinya si Sari pun memutuskan untuk cepat-cepat pulang ke kos karena dia lumayan letih. Ketika dia sampai ke dalam kosnya, ia pun langsung merebahkan dirinya di atas kasur. Tanpa terasa, si Sari pun langsung tertidur lelap. Di tengah-tengah tidurnya, si Sari ini merasakan rambutnya ataupun kepalanya ini seperti dielus-elus, dibelai-belai oleh orang. Tapi karena si Sari ini udah capek dan juga sudah ngantuk berat, si Sari pun membiarkan rambutnya ini dielus-elus sama orang, tapi si Sari ini tidak bisa membuka mata. Sampai paginya si Sari pun langsung terbangun dan bersiap-siap lagi menuju ospek kedua, dimana ospeknya ini 2 hari. Ini di hari kedua berarti ya. Si Sari pun langsung berberes-beres dan langsung pergi ke kampus. Ini sampai sore harinya si Sari baru pulang ke kosan. Sama seperti kemarin, si Sari ini sudah sangat letih, sudah sangat capek dan memutuskan untuk langsung tidur. Jadi nggak mandi. Si Sari ini pun langsung memutuskan untuk tidur. Di tengah-tengah tidurnya dia merasakan hal yang sama lagi seperti kemarin, dimana rambutnya dielus-elus sama orang. Di antara sadar dan tidak sadarnya si Sari ini pun membisarkan ataupun memaksa untuk membuka mata. Tapi samar-samar ia melihat ada seseorang wanita yang sudah lumayan tua, dimana wanita itu duduk di samping kasurnya Sari dan duduk menyamping di samping mukanya Sari. Rambut si wanita itu lumayan panjang, hampir sekali menutupi seluruh muka Sari. Udah kebayang kalian kan? Tapi di antara sadar dan tidak sadar aku lebih memilih untuk tertidur karena belayan dari tangannya itu membuat aku sangat mengantuk loh, Zar. Sampai besok paginya, aku pun langsung mandi karena aku menyadari badan aku sedikit kotor. Akhirnya aku pun mandi. Setelah mandi, aku pun memutuskan untuk pergi keluar untuk mencari makan. Sesampainya di luar, setelah mencari makan dan juga membeli beberapa keperluan, si Sari pun memutuskan untuk pulang ke kosan. Dia pun masuk, naik ke atas tangga dan bertemu lagi sama kakak tingkatnya, yaitu Ira dan Bella. Jadi si Ira dan Bella ini bilang, "Ri, sinilah dulu, ngota-ngota dulu kita," kata si Bella kan. Akhirnya Sari pun langsung duduk nih di dekat kakak tingkatnya sambil cerita kampus, cerita dosen-dosen, dan juga cerita-cerita keadaan di kampus. Si Sari ini nanyain, "Kakak sudah lama ya ngekos di sini?" "Iya, lumayan lama," kata si Ira dan Bella. Kemudian Tante Ira ini bilang, Ri, kalau ada apa-apa, nanti kamu gedor aja ya kamar aku kamar Bella. Soalnya kamar nomor 9 dan nomor 10 itu angker loh, Ri.
jarang ada yang ngekos di sana itu sampai 1 bulan. Biasanya 3 ataupun seminggu paling lama itu langsung caw orangnya. Si Sari yang mendengar itu pun langsung kayak, masa sih? Pantasan kamar nomor 9 dan nomor 10 ini terlihat sangat kumuh, tidak bersih. Terlihat sekali kalau ini kamar jarang ditempatin. Si Sari pun yang mendengar ucapan si Bella dan Ira langsung angguk-angguk aja. Iya iya kak, nanti kalau ada apa-apa Sari mainnya ke tempat kakak ya. Oh iyalah. Sari pun memutuskan untuk masuk lagi ke dalam kosan. Kemudian ia pun langsung merebahkan dirinya di atas kasur. Tidak berapa lama si Sari pun langsung tertidur pulas. Di tengah tidurnya kembali, si Sari ini merasakan ada seseorang lagi yang mengelus-ngelus rambutnya dan juga mengusap-ngusap kepalanya, serta juga Sari terasa sekali mukanya ditutupi oleh rambut. Karena pada saat itu Sari ini tidak terlalu capek dan juga habis makan, jadi dia memiliki tenaga untuk membuka matanya. Dan ia lumayan kaget. Ini Sari ini bukan tidur-tidur ayam lagi ya. Si Sari ini sudah membuka mata dan dia langsung melihat wanita parubaya. Dia tersenyum pada Sari dengan mulut yang hampir sampai ke telinga. Jadi kayak gini. Giginya itu hitam-hitam kata Sari, dan juga sedikit runcing, serta bibirnya ini sudah sampai ke telinga kayak Joker. Si Sari pun mau teriak, tapi suara yang ia keluarkan tapi tidak ada suara. Sekuat tenaga Sari berteriak, tapi Sari malah tidak mengeluarkan suara. Kemudian Sari pun berusaha memejamkan matanya dan membaca surat-surat pendek yang ia hafal. Tapi Al-Fatihah saja yang dibaca Sari itu terbalik-balik kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hirabbil alamin. Gitu. Jadi kalimat yang diucapin Sari ataupun yang dibaca dalam Sari ini tidak bisa lengkap, tidak pas kalimatnya, terbalik-balik, terbolak-balik si Sari membaca. Akhirnya Sari pun mengucapkan, ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Tidak berapa lama ia pun membuka mata dan si wanita itu ternyata sudah hilang. Si Sari yang lumayan kaget dengan pengalaman pertamanya langsung bangun dari tempat tidur dan menuju kamar si Bella dan Ira. Itu posisinya masih menjelang maghrib. Si Sari pun menggedor-gedor kamarnya si Bella, dan Bella pun akhirnya keluar. Si Sari pun menceritakanlah apa yang ia alamin barusan ke Bella. Si Bella pun menyuruh Sari itu, ya udahlah kamu di sini aja dulu sampai si Ira datang. Ira lagi keluar tuh. Akhirnya setelah maghrib, Ira pun pulang lagi ke kosan dan mampir nih ke kamarnya si Bella karena pintu kamarnya terbuka. Si Ira pun lumayan kaget nih melihat Sari sudah di kamar Bella dalam posisi pucat. Apa Lori, kata si Ira kan. Aduh kak, aku tadi nggak ngeliat itu loh kak, apa ibu-ibu di kamarku. Oh itu, ya udah diamin aja, dia ngelus-ngelus kepala kamu ya, kata si Ira. Nah kok kakak tahu, kata si Sari. Iya loh, aku dulu di kamar 9 sama di kamar 10 aku sudah nyobain loh, kata si Ira. Aku dulu waktu pertama kali pindah dapatnya di kamar 9. Terus sekarang di kamar 9 angker, aku pindah ke kamar 10. Sama-sama angker loh Sari. Jadi aku akhirnya pindah ke kamar nomor 7. Si wanita itu cuma suka ngelus-ngelus kepala aja sih. Dia nggak pernah aneh-aneh dan nggak pernah macam-macam. Dia cuma hobi ngelus-ngelus kepala aja, kata si Ira. Sari yang mendengar kalimat itu pun lumayan kaget loh, karena ternyata yang ia alamin juga pernah dialamin oleh si Ira. Sampai malam tiba sekitar jam 10, si Sari pun memutuskan untuk pulang lagi ke kosannya karena ia merasa tidak enak sama si Bella. Karena mau istirahat juga mungkin kan kakak tingkatnya itu. Akhirnya si Sari pun pulang ke kamarnya. Dan ia memutuskan untuk mengambil Yasin dan meletakkan Yasin di bawah bantalnya.
Karena juga sudah lumayan capek, si Sari pun langsung tertidur. Tapi kejadian berulang pun terjadi di mana ia merasakan ada orang lagi mengelus kepalanya berkali-kali. Kali ini si Sari pun mengabaikan itu dan ia pun memilih untuk tidur saja daripada harus bangun. Tapi masalahnya si Sari ini waktu itu tersesak pipis, tersesak kencing. Si Sari pun dengan memberanikan diri membuka mata dan berjalan menuju ke arah WC. Tapi ketika dia sampai di depan pintu WC, ia melihat seorang wanita tua duduk di atas lemari. Astagfirullah, lihat nih, merinding. Duduk di atas lemari yang ada di depan pintu WC sambil tersenyum ke Sari, menyeringai kembali. Katanya giginya. Si Sari yang menyaksikan itu pun berusaha untuk mengucek-ngucek matanya. Ini mimpikah? Ini nyatakah? Pertanyaan Sari kan. Akhirnya dikucek-kucek matanya. Dan dikucekkan itu si Sari pun membuka matanya kembali, tapi ia tidak melihat wanita itu lagi. Si Sari pun cepat-cepat masuk ke WC. Dan setelah beberapa lama Sari pun keluar dari WC dan kembali ke kamar, ke tempat tidurnya. Sari pun tak apa-apa langsung memejamkan mata, membaca doa, dan kembali tertidur pulas. Di pagi harinya, si Sari pun mengambil handphone pada saat itu dan menelpon kedua orang tuanya untuk menceritakan apa yang ia alami selama 3 hari ngekos di kosan Pak Aji itu. Kemudian si Sari pun menelpon orang tuanya mengatakan pengalaman horornya. Si orang tuanya pun hanya merespon, "Dek, itu sudah ibu bayar 6 bulan loh, Dek. Adek kalau mau pindah, ibu nggak ada lagi uang untuk kosan baru. Kecuali Pak Haji itu mau membalikan uangmu, Dek," kata si ibu. Sari yang mendengar jawaban si ibu pun cuma ngangguk-ngangguk aja, karena si Sari pun mengerti kondisi ekonomi orang tuanya. Kalau mereka juga pas-pasan, mau pindah juga rasanya sayang, karena uang yang sudah diberikan ke Pak Haji kan sudah 6 bulan tuh. Iyalah, Mak, nanti Sari coba tanyain dulu sama Pak Haji. Akhirnya Sari pun pada pagi hari itu langsung menuju ke rumah Pak Haji. Jadi rumah Pak Haji ini tidak terlalu jauh dari kosan itu. Si Sari pun menceritakan pengalamannya. Tapi respon Pak Haji malah, "Perasaan kamu aja kok, nggak ada tuh hantu-hantu. Kita ini kan manusia, derajatnya lebih tinggi dari hantu. Masa kamu takut sih? Kalau mau minta kembali uang, maaf nggak bisa, karena uang yang sudah masuk ke dompet saya itu nggak bisa lah kamu minta lagi. Kecuali kalau kamu mau mencari penggantinya, nanti kamu minta aja tuh sama orang itu." Si Sari yang mendengar ucapan dari Pak Haji pun cuman bisa, yaudahlah, angguk-angguk aja. Sejak kejadian itu dan selama bulan menghabiskan waktu kos itu, Sari sering sekali mengalami gangguan-gangguan yang dilakukan oleh si wanita parubaya itu, tapi hanya sekedar penampakan ataupun juga cuman ngelus-ngelus, tidak diganggu dalam hal-hal lain. Jadi tidak jahat, ia hanya mengganggu dari ngelus ataupun juga penampakan. Sampai waktu 6 bulan dan kosannya habis, si Sari pun memutuskan untuk pindah kosan, mencari kosan yang di dekat-dekat kampus juga, tapi jangan yang horor. Jadi si Sari ini mengambil kosan yang per bulan saja, nggak apa-apa, mahal sedikit, ketimbang harus menghabiskan waktu hidup bersama nyai-nyai hantu ya.